Halo teman-teman, selamat datang kembali di Tokoh Hayuni Yokta. Pada segmen kali ini, kami akan mengulas kembali kisah mengenai Ki Ageng Pamanahan dan Ki Ageng Giring. Tapi sebelum turut berpetualang bersama kami, pastikan teman-teman sudah menonton video kami yang berjudul Ki Ageng Pamanahan ya, karena video ini akan berkaitan. Pastikan juga teman-teman untuk subscribe, nyalakan tanda lonceng, like dan share video ini. Kritik ataupun saran dapat teman-teman sampaikan di kolom komentar atau email kami di hayuniyokta@gmail.com. Tokoh Hayuni Yokta kali ini akan mengulas terlebih dahulu mengenai Ki Ageng Giring. Siapakah beliau sebenarnya? Apakah hubungan beliau dengan Ki Ageng Pamanahan? Simak terus video ini ya. Oh iya, sebelumnya perlu teman-teman ketahui bahwa yang akan kami ulas kali ini adalah Ki Ageng Giring III. Mengapa kami menegaskan demikian? Karena terdapat juga Ki Ageng Giring II dan pertama. Lalu apakah saling berkaitan? Kami akan mencoba mengulasnya. Ki Ageng Giring III memiliki nama kecil Raden Mas Kertono, putra dari Ki Ageng Giring II dan cucu dari Ki Ageng Giring pertama yang merupakan putra Brawijaya IV. Dari manakah asal nama Ki Ageng Giring? Seperti pada video Ki Ageng Pamanahan, nama tersebut berawal dari Ki Ageng Giring pertama yang memulai perjalanan hidupnya dengan mengembara dan sampailah di desa Sodogiring, Palian. Jadi, makna nama Ki Ageng Giring adalah seorang laki-laki yang dipercaya akan kekuasaan dan pemerintahan di daerah tertentu, khususnya di desa Giring. Namun bagi Ki Ageng Giring III, nama tersebut memiliki makna lain. Apakah itu? Lanjut dulu pada kisah Ki Ageng Giring III ya. Berdasarkan kisah balik masa lalu yang dialami salah satu tim kami, setelah izin yang cukup rumit pula, salah satu tim kami diberikan kesempatan untuk bertemu dan mengkonfirmasi beberapa cerita langsung kepada Ki Ageng Giring III yang selanjutnya akan kami sebut Eyang. Beberapa hal yang menjadi garis besar dalam cerita Eyang adalah mengenai kisahnya dengan Ki Ageng Pamanahan dan perjanjian yang dibuat. Pertama, Eyang ingin kami meluruskan mengenai banyaknya kisah yang mengatakan bahwa Ki Ageng Pamanahan setelah membuka alas Mentawai menemui sahabatnya di Palian yang bernama Ki Ageng Giring. Hal itu dibantah langsung oleh Eyang. Kepada kami, Eyang mengatakan, Sahabat ki apa? Lak mung kanca to. Ya udu sahabat. Lak ya isih sak balung to, Nduk. Coba urutke meneh saka garis balunge. Luwih tua aku sisan. Pamanahan lah adikku. iya, benar sekali. Setelah kami cek, Ki Ageng Giring dan Ki Ageng Pamanahan
masih memiliki garis keturunan yang lumayan dekat. Singkatnya, Ki Ageng Giring keturunan dari Brawijaya IV. Dan Ki Ageng Pamanahan keturunan dari Brawijaya V. Teman-teman dapat melihat silsilah Ki Ageng Giring dan Ki Ageng Pamanahan lewat sketsa yang telah salah satu tim kami buat. Selanjutnya, kisah awal pertemuan Eyang dengan Ki Ageng Pamanahan adalah justru di Pajang, bukan di Palian. Mengapa di Pajang? Karena Ki Ageng Pamanahan dan Eyang berguru pada guru yang sama, yakni Sunan Kalijogo. Dari sinilah Ki Ageng Pamanahan dan Eyang mengetahui akan Wahyu Mataram. Apa maksudnya? Wahyu Mataram adalah pertanda yang diberikan langsung oleh Sang Yang Wenang mengenai gambaran yang akan membuka dan memimpin bumi Mataram. Nah, apakah teman-teman penasaran mengapa Sunan Kalijogo hanya memberitahukan kepada dua muridnya, yakni Ki Ageng Pamanahan dan Eyang Giring? Karena Ki Ageng Pamanahan dan Eyang Giring merupakan keturunan dari Brawijaya. Memang apakah hubungan Brawijaya dengan Wahyu Mataram? Kami akan mengulasnya di video selanjutnya ya. Maka berdasarkan informasi dari Sunan Kalijogo itulah, Ki Ageng Pamanahan dan Eyang Giring seperti berlomba untuk mendapatkan Wahyu Mataram tersebut. Namun, menurut Eyang, Dangdut po kok lomba ki? Ya ora lomba, mong sopo dhisik wae. oh iya, ada hal yang perlu kami sampaikan bahwa Eyang Giring menikah dengan seorang wanita yang namanya belum dapat kami sebutkan dan memiliki putra dan putri. Salah satu putri Eyang Giring yang memiliki peran dalam bumi Mataram adalah Roro Lembayung. Bagaimanakah peran Roro Lembayung? Pastikan untuk menyimak kelanjutan kisahnya di YouTube channel kami ya. Hal lain yang Eyang sampaikan kepada kami adalah mengenai makna nama Giring. Giring selain merupakan nama desa yang menjadi cikal bakal Ki Ageng Giring, memiliki makna pula yakni pangiring-ngiring. Maksudnya adalah pengiring. Hal ini berkaitan dengan tugas yang dilakukan Eyang terhadap seseorang. Siapa dan bagaimana kisahnya? Kami akan mengulas kisah Roro Lembayung bersamaan dengan kisah perjanjian Eyang Giring dan Ki Ageng Pamanahan di video selanjutnya. Jadi pastikan teman-teman untuk subscribe, nyalakan tanda loncengnya, like dan share video ini. Kritik dan saran dapat teman-teman sampaikan di kolom komentar ataupun email kami di hayuninyokta@gmail.com. Oh iya, teman-teman silahkan cek juga podcast kami Mantra Rumakso yang membahas hal-hal menarik lainnya. Teman-teman bisa cek link podcastnya di kolom deskripsi atau di bio Instagram Hayuninyokta. Sampai jumpa di tokoh Hayuninyokta selanjutnya. Matur nuwun.